Ibu kandung memberiku 20 miliar rupiah dari uang ganti rugi tanah. Ibu mertua langsung menuntut agar aku membelikan dua adik iparku masing-masing sebuah villa seharga 5 miliar. Aku tersenyum dingin. Ibu, jangan menghayal. Bagaimana awal mula dan detail ceritanya? Mari, Bapak dan Ibu, simak bersama saya segera setelah ini. Minggu sore ketika saya sedang membersihkan rumah, telepon berdering, ternyata dari ibu saya, Ibu Lestari. Suaranya terdengar penuh kasih sayang, namun juga ada nada misterius. Sari, nanti malam kamu dan Budi pulang ya, makan malam di rumah ibu. Ada yang ingin ibu sampaikan, anggap saja kejutan untukmu. Mendengar ibu berkata begitu, saya sejenak tertegun. Sejak menikah, saya jarang sekali pulang ke rumah orang tua karena ibu mertua saya, Ibu Ratna, sering menunjukkan sikap meremehkan dan tidak pernah rela membiarkan saya pergi. Namun, suara ibu hari ini membuat hati saya luluh. Saya menjawab pelan. Iya Bu, saya akan pulang. Baru saja menutup telepon, saya menoleh untuk memberitahu suami dan melihat Budi mengerutkan kening. Untuk apa pulang? Tidak ada apa-apa di sana. Pulang terus, merepotkan saja. Saya menatapnya, berusaha menjaga suara tetap lembut. Sudah lama tidak pulang, ibu kangen. Makan malam sekali saja tidak akan rugi apa-apa. Budi diam, wajahnya tidak senang, tetapi akhirnya dengan enggan setuju. Malam harinya, kami pulang ke rumah kecil tempat saya dibesarkan. Dapur yang sederhana namun hangat, aroma sayur asem, ikan gabus dan sepiring kangkung tumis tercium di seluruh ruangan. Ibu saya sibuk membawa hidangan, senyum lembut terpancar dari matanya yang sudah berkerut. Makan malam itu sederhana, tidak mewah, tetapi berisi semua masakan kesukaan saya. Masakan yang sejak tinggal di rumah mertua hampir tidak pernah saya makan lagi. Saat makan, ibu tiba-tiba berdiri dan masuk ke kamar. Sesaat kemudian, beliau keluar membawa sebuah amplop tebal, meletakkannya di meja. Tangannya yang gemetar membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah buku tabungan. Cahaya lampu menyorot, angka yang tercetak jelas di sampulnya, 20 miliar rupiah. Saya terdiam, sumpit jatuh dari tangan saya. Budi juga terbelalak. Menelan ludah berulang kali, pandangannya tidak lepas dari buku tabungan itu. Ibu saya berkata perlahan, suaranya tercekat. Tanah warisan leluhur kita terkena proyek jalan tol, pemerintah memberikan ganti rugi ini pada ibu. Selama ini ibu tidak bisa membantumu apa-apa. Sekarang ibu kumpulkan semua di bank. Anggap saja sebagai modal untukmu memulai usaha. Ibu hanya ingin kamu hidup bahagia, tidak diremehkan oleh siapapun. Air mata saya mengalir, saya memeluk ibu erat-erat. Ibu, saya tidak berani menerima sebanyak ini. Simpan saja untuk masa tua ibu. Ibu tersenyum lembut, tangannya yang kasar mengelus rambut saya. Ambil saja nak, uang tidak akan ibu bawa mati. Melihatmu bisa berdiri tegak di rumah suamimu, ibu sudah sangat bahagia. Saya menangis terseduh-seduh. Saat itu, hati saya dipenuhi rasa terima kasih. Budi yang duduk di sebelah tersenyum canggung. Iya Bu, tenang saja. Kami akan menggunakan uang ini dengan bijak, tetapi matanya tetap tertuju pada buku tabungan, memancarkan keserakahan yang sulit disembunyikan. Sepanjang malam itu, saya merasa terharu sekaligus gelisah. Dalam benak saya, terbayang impian membuka toko kecil. Dengan modal dari ibu, mimpi itu akan segera terwujud. Saya menatap Budi, berharap ia akan mendukung, tetapi ia hanya diam, matanya termenung seolah sedang menghitung sesuatu. Malam harinya, ketika saya sedang mandi, Budi diam-diam pergi ke balkon, menelepon ibunya, suaranya terdengar gembira. Bu, Ibu Lestari baru saja memberi Sari buku tabungan 20 miliar, sekarang kita tidak perlu khawatir lagi. Di seberang telepon, bukannya ikut senang, Ibu Ratna malah tertawa dingin. Bagus, akhirnya pihak besan ada gunanya juga. Selama ini tidak berguna, sekarang setidaknya bisa melakukan satu hal. Tapi ingat ya, adik-adikmu juga harus ikut merasakan. Saya baru saja keluar dari kamar mandi, masih mengeringkan rambut dengan handuk, ketika samar-samar mendengar percakapan itu. Saya berhenti, jantung berdebar kencang. Tangan saya meremas handuk dengan erat,
wajah terasa panas. Perasaan haru atas hadiah dari ibu belum reda, tiba-tiba sember air dingin disiramkan ke hati saya. Adik-adikmu juga harus ikut merasakan. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk jantung saya, tiba-tiba saya merasa sangat tidak tenang. Saya belum sepenuhnya memahami rencana jahat di baliknya, tetapi firasat saya mengatakan bahwa badai besar akan segera datang, dan keluarga suami saya pasti tidak akan membiarkan uang itu begitu saja. Malam itu, setelah mendengar ucapan penuh perhitungan dari ibu mertua saya melalui telepon suami, saya gelisah dan tidak bisa tidur. Rasa cemas seperti api yang terus berkobar di dalam hati. Saya membalikkan badan menghadap dinding, memejamkan mata erat-erat, tetapi pikiran saya tanpa sadar melayang kembali ke hari-hari pertama saya menjadi menantu. Saya ingat betul hari besar itu, hari pernikahan yang seharusnya menjadi saat paling membahagiakan dalam hidup, tetapi bagi saya justru menjadi luka yang tak akan pernah terlupakan. Sebelum pernikahan, Ibu Ratna sudah sering melontarkan kata-kata hinaan yang terdengar oleh seluruh tetangga. Keluarga besan itu miskin sekali, tidak sepadan dengan keluarga kita, saya izinkan menikah saja sudah merupakan sebuah anugerah bagi mereka. Saya mendengar desas-desus itu dengan hati pedih, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Tetangga kasihan pada saya. Banyak yang datang langsung untuk menasihati. Bu Ratna, menantu baru seharusnya disayangi, jangan berkata kasar begitu, kasihan anaknya. Namun, beliau hanya mengangkat dagu, suaranya ketus, saya tahu apa yang saya lakukan, jangan ada yang ikut campur urusan keluarga saya. Hari pernikahan berlangsung dengan iringan musik yang meriah, kembang api meletus, semua orang tertawa dan bersukacita. Hanya ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia duduk di tengah-tengah meja pesta tanpa menoleh sedikit pun untuk menyapa besannya. Matanya menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menginspeksi dan menilai. Saya masih ingat jelas saat ibu saya, Ibu Lestari, tersenyum canggung saat memasuki rumah mempelai pria. Ketika orang lain mengangkat gelas untuk bersulang dan memberikan ucapan selamat, beliau hanya duduk diam di sudut, matanya memerah. Di tengah keramaian, saya sempat melihat ibu memalingkan wajah, air matanya jatuh tetapi cepat-cepat disekanya. Beliau tidak ingin ada yang melihatnya menangis di hari besar putrinya. Saya tahu betapa terhinanya perasaan ibu. Keluarga saya memang tidak kaya. Hanya mampu menyekolahkan saya hingga tuntas. Di hari pernikahan, ibu berusaha keras mengumpulkan setiap rupiah untuk menyiapkan hantaran yang layak, tidak ingin saya diremehkan oleh keluarga suami. Namun, yang beliau dapatkan hanyalah sikap dingin dan penghinaan. Hari-hari setelah pernikahan, saya baru benar-benar merasakan perbedaan antara pihak istri dan pihak suami. Ibu Ratna tidak segan-segan menyombongkan diri kepada tetangga. Menantu saya itu, dari keluarga miskin, untung ada keluarga saya yang menolong, baru dia bisa hidup dengan kepala tegak. Coba tanya, apa yang bisa dilakukan keluarganya? Mendengar kata-kata itu, hati saya seperti ditusuk. Setiap kali pergi ke pasar atau kemanapun, saya selalu mendengar orang berbisik di belakang. Kasihan anak itu, baru menikah sudah dicela ibu mertua. Lulus kuliah pun tidak bisa menyelamatkan nasibnya. Keluarganya miskin, jadi posisinya lemah. Setiap kali mendengar itu, saya hanya bisa menggigit bibir, menunduk, dan berjalan lebih cepat. Saya tidak ingin menangis di depan orang lain. Di dalam hati, sebuah keyakinan masih menyala. Selama saya dan suami saling mencintai dan berjuang bersama, semua kesulitan pasti akan teratasi. Ada malam-malam di mana saya duduk di kamar pengantin kami yang kecil, mendengar suara suami yang tertidur pulas di samping. Hati saya terasa berat. Saya berbisik pada diri sendiri, selama Budi benar-benar mencintaiku, semua cemoohan itu hanyalah angin lalu. Namun, bayangan ibu yang duduk sendirian dengan tatapan sedih, seolah ingin menyampaikan ribuan pesan, selalu menghantui saya. Saya tahu, demi melihat putrinya memiliki rumah tangga yang bahagia, ibu saya telah menelan air matanya sendiri, menahan begitu banyak kepahitan. Dan sekarang, ketika mengingat semuanya kembali, saya semakin memahami nilai dari buku tabungan yang ibu berikan malam ini. Itu bukan hanya sekadar uang, melainkan pengorbanan seumur hidup, hasil kerja keras,
dan penderitaan yang beliau kumpulkan hanya untuk saya. Itu adalah darah, keringat, dan air mata ibu. Karena itulah, niat ibu mertua saya untuk ikut campur, menganggap uang itu sebagai milik Budi, membuat saya merasa sangat sesak. Saya memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan ibu yang diremehkan orang di masa lalu, tetapi semakin saya pikirkan, lukanya semakin dalam. Saya berjanji pada diri sendiri, jika kali ini saya lemah dan membiarkan orang lain menginjak-injak cinta dan pengorbanan ibu, maka selamanya saya tidak akan pantas menjadi putrinya lagi. Setelah malam di mana saya tidak sengaja mendengar percakapan penuh perhitungan Ibu Ratna di telepon, hati saya seperti berada di atas bara api. Rasa cemas terus menghantui dan membuat saya tidak bisa tenang, saya mulai lebih waspada. Setiap tindakan suami dan keluarganya membuat saya curiga. Keesokan paginya, setelah saya selesai membersihkan rumah, Budi tiba-tiba berkata, "Nanti sore kita semua kumpul di rumah ibu, ada yang mau dibicarakan." Saya sedikit terkejut, jelas ini ada hubungannya dengan buku tabungan yang diberikan ibu saya semalam. Saya diam-diam mengangguk, dalam hati mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Sore harinya, kami sudah berada di rumah Ibu Ratna, rumah yang luas dan megah, yang selalu menjadi kebanggaan beliau. Hari ini, di atas meja sudah tersaji buah-buahan dan minuman, seolah-olah akan ada perayaan penting. Saya masuk, Rini dan Tono, adik-adik Budi sudah menunggu, mata mereka berbinar-binar aneh. Ibu Ratna tersenyum manis palsu, sesuatu yang jarang saya lihat. "Sari, kamu memang beruntung. Punya ibu yang begitu perhatian, ini benar-benar anugerah besar dalam hidupmu." Saya sedikit mengernyit, menjawab dengan datar. "Itu adalah bentuk kasih sayang ibu saya akan menghargainya dan menggunakan uang itu dengan bijak." Ibu Ratna mengangguk lalu tiba-tiba mengubah nada bicaranya, melontarkan sebuah bom yang membuat saya merinding. "Sekarang kamu punya 20 miliar, sudah sepantasnya kamu memikirkan adik-adikmu. Belikan Rini sebuah villa seharga 5 miliar, dan satu lagi untuk Tono. Begitulah seharusnya sikap seorang kakak ipar yang baik." Saya terdiam. Kalimat yang terdengar lembut itu mengandung paksaan yang terang-terangan. Belum sempat saya bereaksi, Rini sudah berpura-pura tersipu malu, suaranya dibuat semanis mungkin. "Kak, aku sih tidak berharap banyak, tapi kalau punya tempat tinggal yang layak, aku jadi lebih tenang untuk menikah. Kakak sayang aku kan, jadi aku bisa ikut merasakan." Tono berbeda, ia tidak perlu berpura-pura. Ia tertawa lebar. "Benar itu, kakak harus memikirkan kami, itu baru namanya adil. Punya uang tapi tidak dibagi ke saudara, apa gunanya ada ikatan keluarga?" Saya menatap lurus ke arah mereka, hati saya mendidih. Namun, sebelum saya sempat membuka mulut, Budi, orang yang seharusnya membela saya, justru mengangguk setuju. "Aku rasa ibu ada benarnya, punya uang lebih, membantu adik-adik sedikit kan tidak apa-apa." Saya menoleh ke arah suami, tatapan saya penuh kekecewaan. Saya menahan amarah, dengan dingin saya mengucapkan setiap kata, "Uang itu milik ibu saya, hasil jerih payah seumur hidupnya, tidak ada hubungannya dengan siapapun di rumah ini." Suasana menjadi tegang, Ibu Ratna sedikit mengernyit. Rini dan Tono saling melirik dengan kesal, tetapi bukannya mundur, mereka malah semakin kurang ajar. Tepat di depan saya, Rini mengeluarkan ponselnya, menelepon seseorang. Suaranya sengaja dikeraskan agar saya bisa mendengar dengan jelas. "Halo, Pak Agen Properti? Saya sedang diskusi dengan kakak ipar saya soal villa yang kemarin. Soal uang tidak perlu khawatir. Investornya sedang duduk di sebelah saya. Kakak adik kandung kan, masa kakak tidak sayang adiknya?" Tono langsung menimpali, ia juga mengeluarkan ponsel dan menelepon agen lain. Ia tertawa terbahak-bahak, suaranya penuh sindiran, "Bapak siapkan saja dokumennya, uang bukan masalah, kakak ipar saya yang urus semuanya. Dia baru dapat uang banyak dari keluarganya." Saya duduk di sana, wajah saya memanas karena marah. Sikap kurang ajar dan tidak tahu malu mereka berdua membuat saya tidak percaya. Jelas mereka sengaja berakting di depan saya untuk memaksa saya menyerah. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, menatap satu persatu wajah mereka.
Tiba-tiba muncul perasaan yang mengerikan di hati saya. Perasaan dijadikan mesin uang, dianggap sebagai kantong uang tak berdasar oleh seluruh keluarga suami. Kenyataan yang selama ini samar-samar saya duga, kini terlihat jelas. Mereka sama sekali tidak menghargai saya, mereka hanya menghargai uang yang ibu saya berikan. Saya mengepalkan tangan, berjanji pada diri sendiri, tidak. Saya tidak akan membiarkan mereka menyentuh 1 sen pun dari uang hasil keringat dan air mata ibu saya. Lebih baik kehilangan segalanya, tapi jangan biarkan ibu dihina sekali lagi. Saya berdiri, suara saya menjadi tegas. Sudah saya katakan, uang itu milik ibu saya tidak akan membaginya pada siapapun, kalian jangan bermimpi. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik. Lalu Rini berpura-pura cemberut dan meneteskan air mata, sementara Tono tertawa sinis, matanya menyipit penuh tantangan. Ibu Ratna mengepalkan tangan di pegangan kursi, matanya memancarkan amarah yang sulit disembunyikan. Budi yang duduk di sebelah hanya diam, tetapi saya bisa melihat dengan jelas ada persekongkolan dalam tatapannya. Saat itu, saya tahu pasti bahwa ini barulah awal dari sebuah pertempuran yang sesungguhnya, dan dengan segala cara, saya tidak akan membiarkan mereka menang. Duduk di ruangan yang penuh tekanan hari itu, ketika melihat Rini dan Tono dengan santainya menelepon agen properti di depan saya, rasa muak melanda hati saya. Tiba-tiba, kenangan hari-hari awal setelah pernikahan kembali berkelebat seperti film yang diputar ulang. Peristiwa yang pernah membuat saya sakit hati dan pedih, kini terasa semakin jelas sebagai peringatan bahwa saya telah hidup dalam lingkaran kesalahan terlalu lama. Saya teringat pada Tono, adik ipar laki-laki yang terkenal suka berfoya-foya di daerahnya. Tidak terhitung berapa kali ia membuat masalah utang, mulai dari judi bola hingga berkumpul dengan teman-teman untuk minum-minum dan berjudi semalaman. Setiap kali seperti itu, ia akan mendatangi Ibu Ratna, berlutut dan pura-pura menangis. "Bu, Tono salah langkah. Sekarang utang menumpuk, kalau tidak dibayar, mereka akan menghajarku sampai mati." Ibu Ratna bukannya memarahi, malah dengan sigap mengeluarkan uang, bahkan pernah menjual emas simpanannya untuk diberikan padanya. Beliau selalu menyombongkan diri ke seluruh kampung. "Keluarga saya kaya, mengeluarkan uang untuk anak itu ibadah. Kalau anak berbuat salah, orang tua harus menolong. Itu hal biasa, kenapa harus diributkan?" Mendengar ucapannya, para tetangga hanya bisa menggelengkan kepala, ada yang bahkan menghela napas pelan. Dimanjakan seperti itu hanya akan merusaknya. Sudah rusak akan semakin parah, dan seluruh keluarga yang akan menanggung akibatnya. Tapi Ibu Ratna sama sekali tidak peduli, menganggap nasihat itu angin lalu, dan Tono pun semakin menjadi-jadi. Perbuatannya selanjutnya bahkan lebih nekat dari sebelumnya. Tidak hanya Tono, Rini, adik ipar perempuan saya, juga sering membuat saya kesal. Dia terbiasa hidup bergantung, tidak mau bekerja, hanya sibuk dengan makeup dan pakaian bermerek. Setiap kali ada barang baru, Rini akan mencari cara untuk merengek pada kakaknya. Saya masih ingat suatu kali Rini menarik Budi ke balkon, suaranya dibuat manis, namun penuh perhitungan. "Mas, tas ini aku suka sekali. Teman-temanku semua sudah punya, kalau Mas sayang aku, belikan ya, aku kan cuma punya Mas." Awalnya, Budi masih menggeleng. "Uang dari mana sebanyak itu? Kalau yang penting-penting, Mas usahakan. Tapi barang mewah begitu, Mas tidak sanggup." Rini langsung berlari mengadu pada ibunya, air matanya berlinang. "Bu, Mas Budi meremehkan aku. Tidak mau membelikan tas sekecil itu." Ibu Ratna langsung marah, memarahi putranya tepat di depan saya. "Kamu ini kakak, tapi tidak bisa mengurus adik, mau jadi apa? Kalau adikmu kekurangan, orang luar akan menertawakan seluruh keluarga ini. Kalau orang bilang keluarga kita pelit, bagaimana kita bisa angkat kepala?" Budi yang dipaksa ibunya, akhirnya terpaksa mengeluarkan uang untuk adiknya. Sejak saat itu, ia menjadi terbiasa. Setiap kali Rini meminta, ia harus mengeluarkan uang. Saya yang menyaksikan semua itu hanya bisa menggigit bibir menahan perasaan. Saya tahu betul, jika saya angkat bicara, pasti akan dicap sebagai orang luar yang ikut campur urusan keluarga. Rasa sakit hati menumpuk di dada.
Tapi saya tetap meyakinkan diri, selama Budi menyayangi saya, semua akan baik-baik saja. Namun, semakin hari saya semakin sadar, dia tidak hanya menyayangi adiknya, tetapi juga mulai menganggap kewajiban untuk memenuhi semua keinginannya sebagai hal yang wajar. Suatu malam, ketika hanya ada kami berdua, saya mencoba menasihatinya dengan suara gemetar. Mas, menurutku Rini sudah dewasa. Sebaiknya dia mulai mandiri dan bekerja, tidak baik terus-terusan minta uang. Mas juga kan tidak berlebihan. Tapi Budi langsung menepisnya. Kamu tidak mengerti. Rini itu masih polos, belum banyak pengalaman. Aku sebagai kakaknya harus menjaganya. Itu tanggung jawab. Saya terdiam dengan sedih. Sebenarnya Rini sudah lebih dari 20 tahun, tidak bisa dibilang polos lagi. Tapi di mata Budi dan ibu mertua, Rini selamanya adalah putri kecil yang perlu dilindungi. Begitulah, berulang kali, uang kami suami istri terus mengalir keluar. Saya pernah melihat buku tabungan kami menipis, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya hanya bisa duduk sendirian, menangis dalam diam. Puncaknya adalah ketika saya mengetahui Budi mengambil semua uang yang saya kumpulkan untuk rencana bisnis saya dan memberikannya pada Tono dengan alasan untuk modal usaha. Padahal kenyataannya, uang itu hanya digunakan untuk membayar utang judinya. Saya dengan sakit hati bertanya, "Mas, kenapa mengambil uangku tanpa izin? Itu hasil kerja kerasku, hasil lemburku, setiap rupiah aku kumpulkan." Budi menatap saya dengan wajah dingin. Aku berikan pada adikku, itu wajar. Uang di rumah ini semuanya milik bersama, jangan perhitungan begitu. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hati. Saya terkejut menyadari, bagi mereka, saya tidak pernah dianggap sebagai istri yang sesungguhnya dan dihormati, melainkan hanya sebuah mesin ATM. Sejak saat itu, retakan di hati saya mulai muncul. Saya mencoba menutupinya, mencoba menjaga penampilan luar agar tetap damai, tapi jauh di lubuk hati, saya tahu betul bahwa saya sedang dimanfaatkan. Dan hari ini, ketika mendengar mereka dengan santainya membahas pembagian uang, bahkan sampai menelepon agen properti di depan saya, semua kenangan pahit itu kembali datang. Saya sadar, saya tidak punya tempat lagi di hati keluarga ini. Bagi mereka, saya hanyalah ATM berjalan, yang hanya berharga selama masih ada uang. Mengingat ibu saya, yang menahan begitu banyak hinaan di hari pernikahan, yang menghabiskan seluruh hidupnya berhemat demi buku tabungan itu, hati saya semakin sakit. Saya berkata pada diri sendiri, kali ini saya tidak akan diam lagi. Meskipun harus berhadapan langsung, saya harus melindungi kehormatan ibu saya dan menjaga hasil keringat dan air matanya. Ruangan hari itu terasa begitu pekat oleh suasana tegang. Saya menatap satu persatu wajah, dari Ibu Ratna, Budi, hingga Rini dan Tono. Semua mata tertuju pada saya, seolah hanya menunggu persetujuan saya agar mereka bisa bersorak gembira. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara yang belum pernah sekeras ini, saya berkata, uang itu milik ibu saya, dan saya tidak akan membaginya pada siapapun. Seluruh ruangan hening sejenak, lalu Ibu Ratna langsung terbelalak, wajahnya memerah padam, dan ia menggebrak meja dengan keras. Keluarga Besan selama ini tidak ada gunanya, baru sekarang punya sedikit uang, kamu malah egois menyimpannya sendiri. Benar-benar tidak berbakti. Sudah jadi menantu di rumah ini tapi tidak tahu diri mengurus keluarga suami. Mau jadi apa kamu? Budi menoleh ke arah saya, tatapannya dingin seperti orang asing. Ia berkata dengan nada yang jelas-jelas memihak ibunya. Kamu egois sekali, Sari. Ibu benar, punya uang lebih, membantu keluarga itu seharusnya. Kamu tidak bisa terus-terusan keras kepala seperti itu. Hati saya terasa perih. Orang yang selama ini saya percayai, kini berbalik melawanku, hanya karena uang hasil jerih payah ibuku seumur hidup. Rini tiba-tiba menangis tersedu-sedu, tangannya gemetar mengusap air mata palsunya. Kakak, apa kakak meremehkan adik sendiri? Aku tidak minta banyak, hanya sedikit perhatian dari kakak, aku sudah cukup menderita. Tono tidak perlu berbelit-belit. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah saya, suaranya merendah seolah mengancam. Tidak mau memberi, jangan salahkan kami. Jangan pikir kamu bisa melawan seluruh keluarga ini sendirian. Saya tertawa sinis, menatap lurus ke wajahnya. Oh ya,
Saya juga ingin lihat apa yang bisa dilakukan keluarga ini. Suasana semakin mencekik. Ibu Ratna kemudian mengubah nada bicaranya, mencoba lebih lembut tetapi matanya memancarkan kelicikan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Coba pikirkan, kalau kamu berbagi dengan adik-adikmu, mereka punya rumah yang layak, seluruh keluarga harmonis, nantinya kamu juga yang dapat nama baik. Jangan sampai orang lain bilang menantu punya uang tapi tidak bisa menjaga keharmonisan. Saya tertawa kecil, tetapi tawa itu penuh kepahitan. Trik ibu mertua saya ini sudah tidak asing lagi. Selalu menggunakan nama baik untuk memaksa saya melakukan keinginannya. Tapi maaf, kali ini saya tidak akan sebodoh itu lagi. Rini dan Tono saling bertatapan, seolah sudah sepakat, keduanya serentak mengeluarkan ponsel di depan saya. Mereka dengan santainya menelepon agen properti. Rini tersenyum lebar, suaranya sengaja dikeraskan. Pak agen, villa yang kemarin saya lihat, tolong di-booking ya. Tidak perlu khawatir. Investornya sedang duduk di sebelah saya. Kakak ipar saya baru dapat 20 miliar dari ibunya, dia yang bayar semua. Saya tertegun, sikap kurang ajarnya jauh melampaui bayangan saya. Belum sempat saya bereaksi, Tono sudah ikut bermain peran, suaranya penuh semangat. Halo, Bapak siapkan saja dokumennya, saya kasih tahu duluan biar cepat prosesnya. Uang bukan masalah. Kakak ipar saya baru dapat uang banyak, kami akan segera punya rumah baru. Saya duduk di sana, mendengar setiap kata seperti pisau yang menusuk jantung. Mereka tidak hanya tidak tahu malu, tetapi juga dengan sombongnya pamer kepada orang luar, menganggap uang ibu saya sebagai milik mereka sendiri. Saya menatap lurus ke arah Rini dan Tono, suara saya sedingin es, kalian jangan bermimpi, uang itu tidak ada hubungannya dengan siapapun di rumah ini. Jangan sebut-sebut nama saya dalam lelucon murahan kalian. Rini cepat-cepat menutup mulutnya dan tertawa sinis. Kakak jangan sombong, semua orang tahu uang itu sudah jadi milik Mas Budi. Kalau ibu sudah bilang, kakak juga tidak bisa mengubahnya. Tono menambahkan, matanya menyipit penuh tantangan. Coba saja tidak diberi, nanti kakak akan tahu akibatnya. Saya menarik napas dalam-dalam, menahan amarah, lalu menoleh ke arah Budi. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan olehnya. Satu-satunya orang yang masih saya harapkan, tetapi ia hanya menghela napas, suaranya datar. Pikirkan lagi, jangan tegang begini, beri sedikit agar semua tenang, semua senang. Saya memalingkan wajah, hati saya membeku. Suami yang pernah saya percayai, kini sepenuhnya berpihak pada ibu dan adik-adiknya. Saya tahu, mulai sekarang saya harus berjuang sendirian melawan seluruh keluarga ini. Saat itu, ponsel saya bergetar. Ternyata dari Rina, sahabat saya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara. Saya keluar untuk mengangkat telepon. Suara Rina terdengar khawatir, "Sari, akhir-akhir ini aku lihat kamu tegang sekali. Kalau ada apa-apa, hubungi aku ya. Aku akan selalu membelamu. Kalau mereka macam-macam, aku akan bantu kamu selesaikan lewat jalur hukum." Mendengar kata-kata Rina, hati saya sedikit luluh, tetapi juga secercah harapan muncul. Saya tahu, saya tidak sepenuhnya sendirian. Saya kembali ke ruang tamu, melihat keempat orang itu masih asik berdiskusi, seolah saya sudah menjadi boneka di tangan mereka. Tetapi di dalam hati, sebuah tekad telah menyala, saya tidak akan membiarkan kalian merampas 1 sen pun uang ibu saya. Meskipun harus berhadapan sampai akhir, saya akan melindungi kehormatan ibu saya dan diri saya sendiri. Setelah pertemuan keluarga yang menegangkan hari itu, saya pikir semuanya akan sedikit mereda, tapi saya terlalu naif. Hanya beberapa hari kemudian, sebuah drama baru kembali dipentaskan, kali ini lebih terang-terangan. Pagi itu, Budi membawa setumpuk berkas rekam medis masuk ke kamar tidur. Wajahnya murung seperti orang berduka. Ia meletakkan tumpukan kertas itu di meja. Suaranya berat, "Sari, ibu sakit parah, ini surat dari rumah sakit, ibu harus segera dirawat, biaya perawatannya sangat tinggi. Kamu punya uang, kamu harus segera urus. Kalau tidak, bisa terlambat." Saya membuka berkas itu dan membaca sekilas, hati saya sempat luluh, tetapi kecurigaan langsung muncul. Angka-angka dan stempel di sana terlihat sangat ceroboh. Tanda tangan dokter seperti hasil cetakan, bukan tulisan tangan.
Saya menatap suami. Mas yakin? Kenapa surat-surat ini aneh sekali? Rumah sakit besar kan tidak mungkin bekerja seceroboh ini? Budi mengerutkan kening, suaranya meninggi. Kamu masih curiga? Ini ibuku, kamu punya tanggung jawab untuk mengurusnya. Jangan cari-cari alasan untuk menolak. Saya tidak menjawab. Saya mengambil berkas itu, diam-diam memfotonya dan mengirimkannya ke Rina, sahabat saya yang sekarang menjadi pengacara dan punya banyak kenalan di dunia medis. Tidak lama kemudian, Rina menelepon kembali, suaranya tegas. Sari, surat-surat itu palsu. Stempelnya bukan dari rumah sakit, tanda tangan dokternya juga palsu. Aku yakin ada yang sengaja membuat surat palsu. Kamu harus hati-hati, jangan sampai tertipu. Mendengar itu saya menahan napas. Ternyata semua seperti yang saya duga. Mereka tega merekayasa penyakit parah hanya untuk memeras uang dari saya. Tidak berhenti di situ, sore harinya, ketika saya tiba di rumah Ibu Ratna, pemandangan di depan mata membuat saya terkejut. Di tengah ruang tamu, beliau mendirikan sebuah altar baru. Di atasnya penuh dengan sesaji, dupa, dan kertas sembahyang. Seorang dukun berambut panjang dan berjubah hitam sedang komat-kamit membaca mantra. Ibu Ratna duduk di sebelahnya, matanya merah, sesekali ia meraung, "Pak Dukun, tolong saya," kata Bapak. "Saya harus bagaimana agar penyakit saya sembuh?" Dukun itu memasang wajah serius, suaranya berat. "Musibah ini berat sekali, hanya ada satu cara untuk menolaknya. Harus ada persembahan besar, dan persembahan itu harus dari menantu perempuanmu sendiri. Dia harus mengeluarkan uang untuk ritual ini agar bencana bisa dihindari. Kalau tidak, bukan hanya nyawamu yang tidak tertolong, seluruh keluarga juga akan sengsara." Saya berdiri di ambang pintu. Mendengar setiap kata dengan jelas, hati saya dipenuhi amarah sekaligus rasa geli. Sebuah drama murahan yang dipentaskan lengkap dengan altar, dupa, dan dukun, semuanya hanya untuk memaksa saya mengeluarkan uang. Ibu Ratna melihat saya, langsung menyeka air matanya, meraih tangan saya, dan menangis tersedu-sedu. "Menantuku, hidup ibu tidak akan lama lagi," kata dukun, "hanya jika kamu mengeluarkan uang untuk ritual, seluruh keluarga akan selamat. Ibu mohon padamu, anggap saja beramal untuk ibu." Saya menarik tangan saya, tatapan saya dingin. Orang sakit itu pergi ke rumah sakit, diobati oleh dokter, bukan mendirikan altar dan menyewa dukun untuk menakut-nakuti. Ibu pikir saya sebodoh itu? Ibu Ratna sejenak terdiam, tetapi kemudian langsung menutupi keterkejutannya dengan tangisan yang lebih pilu. "Kamu bicara begitu sama saja dengan membiarkan ibu mati. Orang-orang di luar sana akan menertawakan ibu." Rini dan Tono juga buru-buru mendekat, berpura-pura menangis. "Kak, kalau kakak sayang ibu, tolonglah ibu, ritual tolak bala kan bukan hal besar. Beberapa ratus juta dibandingkan dengan uang yang kakak punya, apalah artinya?" Saya menatap mereka, hati saya dingin. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam suara, dan merekam seluruh percakapan antara Ibu Ratna dan dukun itu. Saya tahu, bukti ini suatu saat nanti akan berguna. Keesokan harinya, saat saya baru pulang dari pasar, para tetangga sudah berbisik-bisik. Seorang ibu-ibu yang tinggal di dekat rumah menarik saya dan berbisik, "Sari, ibu mertuamu sudah pamer ke seluruh kampung. Katanya kamu akan membiayai pengobatan dan ritual untuknya." Wah, benar-benar menantu berbakti, beruntung sekali. Saya tersenyum sinis. Ternyata Ibu Ratna tidak hanya berakting di rumah, tetapi juga menyebarkan berita kemana-mana, agar saya terpojok dalam posisi menantu berbakti di mata masyarakat. Satu langkah untuk dua tujuan, menjelek-jelekkan keluarga saya sekaligus memaksa saya mengeluarkan uang jika tidak ingin dicap tidak berbakti. Tapi kali ini, saya bukan lagi menantu penurut seperti dulu. Saya hanya menjawab dengan tenang kepada tetangga itu. "Beliau mau bicara apa, biarkan saja. Apa yang saya lakukan, Tuhan dan ibu kandung saya tahu, itu sudah cukup." Malam itu, saya duduk sendirian mendengarkan rekaman suara, menatap surat keterangan sakit palsu yang sudah dikonfirmasi oleh Rina. Di dalam hati, muncul rasa marah yang meluap-luap, tetapi juga diiringi tekad yang kuat. Saya tahu, sudah saatnya saya tidak bisa lagi diam.
Jika saya lemah, kali ini mereka akan meminta beberapa ratus juta, lain kali akan menjadi beberapa miliar, dan akhirnya seluruh buku tabungan ibu saya akan ludes. Saya mengepalkan tangan, berbisik pada diri sendiri. Kalian sudah terlalu meremehkanku, aku tidak akan membiarkan diriku dijadikan mesin ATM lagi. Akhir pekan itu, Ibu Ratna mengundang seluruh kerabat dekat dan jauh ke rumah. Saat menerima pesan dari Budi, saya sudah merasakan ada yang tidak beres. Ia berkata, Ibu akhir-akhir ini sangat lemah, beliau ingin bertemu seluruh keluarga untuk memberikan pesan terakhir. Kamu harus pulang lebih awal, jangan sampai membuat ibu sedih. Saya tersenyum sinis dalam hati, drama baru dimulai. Ketika saya masuk, ruang tamu sudah penuh sesak. Sanak saudara duduk berkerumun, semua orang berbisik-bisik. Di tengah ruangan, Ibu Ratna terbaring di atas tempat tidur darurat, selimut menutupi seluruh tubuhnya, wajahnya pucat pasi dibuat-buat. Di sampingnya, Rini dan Tono berlutut sambil menangis meraung-raung seperti di acara pemakaman. Rini memegang tangan ibunya, air matanya bercucuran, sambil menangis ia menyalahkan saya. Kak Sari tidak punya hati, ibu sakit parah begini tapi dia tidak mau peduli, kalau terjadi apa-apa, dia yang paling berdosa. Tono juga ikut berteriak, suaranya penuh amarah. Benar, kakak ipar macam apa yang membiarkan ibunya sekarat. Orang luar melihat pun akan mencela, kami punya kakak ipar seperti tidak punya. Saya berdiri diam mendengarkan setiap kata. Hati saya membeku. Wajah-wajah kerabat menatap saya dengan penuh celaan. Mereka tidak tahu semua ini hanyalah drama murahan. Budi tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah saya, suaranya berat, Sari, kamu keterlaluan. Lihat ibu, beliau sudah seperti ini, kamu masih diam saja, kamu benar-benar tidak punya perasaan. Saya menatap suami, sebersit rasa pahit muncul. Orang yang seharusnya membelaku, kini seirama dengan ibu dan adik-adiknya. Saya menarik napas panjang, mencoba tetap tenang, lalu perlahan melangkah ke tengah ruangan. Semuanya, tolong dengarkan saya sekali ini. Saya tidak sekejam yang kalian tuduhkan. Justru ibu mertua dan adik-adik ipar saya yang telah merekayasa sebuah drama untuk menipu saya. Seluruh ruangan menjadi heboh, banyak tatapan terkejut tertuju pada saya. Saya membuka tas, mengeluarkan berkas rekam medis palsu yang pernah diberikan Budi, mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan semua orang. Ini adalah surat-surat yang katanya dari rumah sakit. Tapi saya sudah meminta teman saya seorang pengacara untuk memeriksanya. Semuanya palsu. Stempelnya tidak asli, tanda tangan dokternya dicetak. Ini hanyalah trik untuk memeras uang. Suasana tiba-tiba hening, para kerabat mulai berbisik, surat palsu, tidak mungkin. Rini buru-buru menyela, suaranya gemetar. Tidak. Tidak seperti itu. Pasti ada salah paham. Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya dingin. Salah paham? Lalu bagaimana dengan ini? Saya mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara yang sudah saya siapkan. Suara dukun itu terdengar jelas. Musibah ini hanya bisa ditolak jika menantumu mengeluarkan uang untuk ritual. Kalau dia tidak mau, bukan hanya nyawamu yang tidak tertolong, seluruh keluarga juga akan sengsara. Suara itu bergema di tengah ruangan yang sunyi. Semua orang saling berpandangan bingung, beberapa mulai berkomentar. Ternyata dia menyewa dukun untuk menakut-nakuti menantunya. Ya Tuhan, sampai pura-pura sakit untuk memeras uang. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, ia gemetar, mulutnya terbata-bata. Tidak bukan, saya ditipu orang. Tapi tidak ada lagi yang percaya pada ucapannya. Rini dan Tono menunduk dalam-dalam, keringat dingin membasahi tubuh mereka. Tidak berani berkata apa-apa. Budi hanya berdiri terpaku, wajahnya memerah karena malu. Saya melangkah mendekat, menatap lurus ke arah Ibu Ratna, suara saya tegas. Saya bukan mesin ATM untuk keluarga ini, jangan pernah berpikir bisa menipu saya dengan mudah seperti itu. Seluruh ruangan hening. Para kerabat menoleh ke arah Ibu Ratna dengan tatapan curiga, bahkan ada yang menggelengkan kepala dengan kesal. Seorang bibi angkat bicara, terlalu serakah akhirnya kehilangan segalanya. Seumur hidup merekayasa tipu daya, sekarang terbongkar di depan semua kerabat. Memalukan sekali,
Ibu Ratna terbaring diam, matanya terbelalak, bibirnya terkatup rapat. Saya tahu, pukulan ini seperti tamparan keras bagi harga dirinya, membuatnya tidak bisa lagi membela diri. Saya berbalik dan berjalan keluar, hati saya berat namun juga sedikit lega. Saya tahu, sejak saat ini, topeng keluarga mereka mulai terlepas, dan ini barulah awal dari pertempuran panjang yang akan datang. Setelah saya bongkar kedoknya di depan seluruh kerabat, Ibu Ratna diam 1000 bahasa selama beberapa hari. Saya pikir beliau akan sadar, tetapi ternyata itu hanyalah jeda baginya untuk merencanakan siasat baru. Saya tidak menyangka, setelah itu, sebuah drama baru yang lebih heboh dan memalukan meledak. Suatu sore, saya baru pulang kerja dan sudah mendengar keributan di depan gang. Puluhan orang tak dikenal berdiri di depan gerbang rumah Ibu Ratna, wajah mereka sangar. Mereka menggedor-gedor gerbang sambil berteriak-teriak. Bayar utang. Mau lari? Hah? Pinjam ya harus dibayar. Jangan coba-coba menipu. Saya tertegun, belum paham apa yang terjadi. Tiba-tiba dari dalam rumah Ibu Ratna berlari keluar. Wajahnya pucat pasi tetapi suaranya sangat keras, seolah ingin didengar seluruh kampung. Kalian mau apa? Kenapa datang kemari? Seorang pria berusia sekitar 40 tahunan dengan tato di sekujur tubuhnya berkata dengan nada mengancam. Anakmu, si Tono itu, pinjam uang 500 juta dari saya. Sekarang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar, malah menghilang. Kalau kamu tidak mau bayar, hati-hati seluruh keluargamu. Saya berdiri di belakang gerbang, mendengar setiap kata dengan jelas, hati saya merasa ini tidak aneh. Ternyata trik lama terulang kembali. Tono berutang untuk foya-foya lalu mencoba menyeret saya untuk menanggungnya. Benar saja, Ibu Ratna langsung menoleh dan menunjuk ke arah saya, berteriak, menantu saya punya uang, dia baru dapat puluhan miliar dari ibunya. Minta saja padanya, dia sanggup bayar semua. Saya dengan dingin melangkah keluar, berdiri tegak di tengah halaman, menatap para penagih utang. Mereka langsung berkerumun, tatapan serakah mereka tertuju pada saya. Tetapi saya dengan tenang menjawab, saya tidak meminjam sepeser pun, dan saya tidak punya kewajiban untuk membayar utang siapapun. Kalian jangan bermimpi. Ibu Ratna melotot, suaranya melengking. Sari, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Adik iparmu sedang dalam kesulitan, kamu tidak mau membantunya. Apa kamu mau seluruh keluarga ini menanggung malu? Saya mengatupkan bibir, mengeluarkan ponsel, dan langsung menelepon polisi setempat. Hanya beberapa menit kemudian, 2 orang polisi datang dan meminta semua orang untuk tenang. Mereka menanyakan duduk perkaranya, para penagih utang langsung menunjuk Tono dan mengadu, orang ini pinjam uang dari kami untuk foya-foya, sekarang lari dari utang, kami menagih secara sah, tapi ibunya dan kakak iparnya ini saling lempar tanggung jawab. Saya menatap mereka dengan tenang dan berkata, saya tidak ada hubungannya, kalau perlu, silakan tunjukkan surat perjanjian utangnya, lihat siapa yang tanda tangan. Sebuah kertas kumal ditunjukkan, di atasnya jelas tertera tanda tangan Tono. Polisi melihat sekilas lalu mengangguk. Benar yang tanda tangan adalah saudara Tono. Jadi saudara Tono yang harus bertanggung jawab. Tidak ada yang punya kewajiban untuk membayarnya. Jangan libatkan kakak iparnya. Ucapan itu seperti pisau yang memutus harapan terakhir Ibu Ratna. Beliau menjadi gugup, wajahnya memerah padam, terbata-bata. Tapi dia kan anak saya, menantu juga harus bertanggung jawab, seorang polisi berkata dengan tegas. Hukum tidak mengenal alasan itu. Siapa yang berutang, dia yang membayar. Jika saudara Tono tidak membayar, kami akan proses secara hukum. Ibu jangan lagi merepotkan orang lain. Para penagih utang yang mendengar itu juga ikut berteriak, menunjuk lurus ke wajah Tono. Kamu janji manis bilang kakak iparmu yang akan bayar semua. Sekarang sadar kan? Cepat siapkan uang kami, kalau tidak, jangan salahkan kami. Wajah Tono pucat pasi, keringat dingin membasahi tubuhnya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Rini bersembunyi di belakang ibunya, air matanya berlinang, berpura-pura kasihan. Para tetangga berkumpul semakin banyak, mereka berbisik-bisik. Ya ampun, kirain keluarga Bu Ratna kaya raya, ternyata semua cuma mengandalkan menantunya. Anaknya suka foya-foya, berutang, ibunya sibuk menipu menantunya,
Sekarang malu kan? Saya berdiri di sana mendengar setiap komentar, hati saya merasa sedih tetapi juga sedikit lega. Setidaknya sekarang seluruh kampung sudah melihat wajah asli mereka. Ibu Ratna sangat marah. Wajahnya memerah padam, rasanya ingin sekali menghilang dari muka bumi. Tetapi saya tetap berdiri tegak dengan kepala terangkat. Saya tahu bagi orang serakah, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada diremehkan dan dicemooh oleh tetangga sendiri. Dan hari ini, beliau harus merasakannya. Saya berbalik dan masuk ke dalam, membiarkan keributan di luar. Di dalam hati, sebuah sumpah bergema. Kalian ingin menjadikanku mesin ATM, tapi kali ini gagal. Aku tidak akan membiarkan siapapun mempermainkanku lagi. Setelah saya memanggil polisi untuk menyelesaikan masalah utang Tono, suasana di rumah bukannya mereda, malah semakin mencekik. Ibu Ratna marah karena kehilangan muka di depan tetangga. Rini dan Tono terang-terangan membenci saya, sementara Budi, ia semakin menunjukkan sifat aslinya. Suatu malam, saya baru pulang kerja dan masuk ke rumah, ternyata ibu mertua, suami, dan kedua adik ipar sudah menunggu di ruang tamu. Suasana begitu tegang, saya baru melangkah masuk sudah merasa sesak napas. Budi menatap saya dengan pandangan berat, ia meletakkan cangkir teh di meja, suaranya meninggi, "Sari, masalah ini sudah sering aku bicarakan, tapi kamu sengaja tidak mau mengerti. Ibu sudah tua, adik-adik masih muda. Mereka butuh tempat tinggal yang layak. Kamu punya uang tapi tidak mau berbagi, itu egois sekali." Saya menarik napas panjang, duduk di kursi di hadapannya, menatap lurus ke mata suami. Uang itu milik ibu saya. Beliau menabung seumur hidup untuk memberikannya padaku, tidak ada hubungannya dengan siapapun di rumah ini. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengambil satu sen pun. Ucapan saya membuat seluruh ruangan gempar. Ibu Ratna langsung menggebrak meja, cangkir teh bergetar. Menantu bicara seperti itu namanya tidak berbak. Rumah ini yang membesarkan anakku, menyekolahkannya, menikahkannya dengan layak. Sekarang kamu punya uang dari keluargamu tapi tidak tahu diri berbagi, mau jadi apa kamu? Saya menoleh dan menjawab dengan tenang. Ibu salah, sejak menikah sampai sekarang, semua biaya hidup, makan, bahkan listrik dan air, sebagian besar saya yang tanggung, tapi ibu masih berani bilang saya tidak berbakti? Rini langsung menyela, air matanya berlinang, suaranya tercekat. Kak, kalau kakak sayang aku sedikit saja, apa ruginya? Kenapa kakak sekeras ini? Kakak sedang menghancurkan hubungan keluarga. Tono tidak bisa lagi menahan diri, ia berdiri, menunjuk wajah saya, berteriak, dasar perempuan egois. Kamu punya uang tapi membiarkan seluruh keluarga ini menderita, kamu benar-benar tidak tahu diuntung. Saya tetap duduk tenang, mata saya dingin, saya merasakan kebencian dari setiap tatapan dan ucapan mereka, tetapi bukannya takut, hati saya malah membeku, semakin tegar. Kalian bilang saya egois, lalu bagaimana dengan kalian? Mengandalkan orang lain, boros, menipu, lalu menyalahkan semuanya pada saya. Apa kalian pantas? Ruangan hening sejenak, lalu Budi menggebrak meja dan berdiri, wajahnya memerah. Cukup, kalau kamu sudah bicara begitu, berarti hubungan kita sebagai suami istri selesai. Kalau kamu tidak mau memberi uang, jangan salahkan aku. Kata-kata itu terdengar seperti vonis. Saya menatap suami, hati saya perih, tetapi air mata sudah kering. Orang yang pernah saya cintai, yang pernah saya percayai sepenuh hati, kini menggunakan uang sebagai tolok ukur pernikahan. Ibu Ratna ikut menimpali, suaranya melengking, benar. Perempuan yang tidak bisa menjaga keharmonisan, meskipun punya uang, tidak ada gunanya. Rumah ini sudah menampungmu bertahun-tahun, sekarang kamu meremehkan seluruh keluarga suami? Saya tertawa pahit, menatap satu persatu wajah di depan saya. Kalian benar, saya tidak bisa menjaga keharmonisan. Tapi coba tanyakan pada diri sendiri. Keharmonisan seperti apa yang kalian maksud? Jika hanya saya yang bekerja keras, sementara kalian hanya mencari cara untuk memeras. Apa kalian pernah menganggap saya sebagai anggota keluarga? Rini menunduk. Tetapi saya melihat dengan jelas sudut bibirnya sedikit terangkat. Tono sangat marah sampai giginya bergemeletuk. Budi memalingkan wajah, menghindari tatapan saya.
Seolah ia sendiri tahu baru saja mengucapkan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Di dalam hati, rasa dingin menyebar. Tiba-tiba saya merasa lega yang aneh. Semua usaha dan kesabaran selama bertahun-tahun ini menjadi sia-sia. Saya pernah berharap pada perubahan, bermimpi bahwa cinta akan menyelamatkan segalanya. Tapi sekarang saya sadar, bagi mereka, saya hanyalah pohon uang, tidak lebih. Saya berdiri, menatap lurus ke arah mereka satu persatu. Suara saya tenang namun tegas. Kalian tidak pantas. Tidak pantas untuk pengorbanan saya selama ini. Tidak pantas untuk saya pikul bebannya. Mulai sekarang, saya hanya akan hidup untuk diri saya sendiri dan ibu saya. Setelah itu, saya berbalik dan masuk ke kamar, meninggalkan di belakang suara helaan napas, umpatan, dan bisik-bisik yang kacau. Tapi bagi saya, semua itu hanyalah suara-suara tak berarti. Di dalam hati, sebuah keputusan telah terbentuk. Saya akan membebaskan diri saya dari rumah ini, dari orang-orang serakah dan jahat itu. Setelah saya dengan tegas menolak memberikan uang, rumah menjadi hening selama beberapa hari dengan cara yang menakutkan. Saya tahu keheningan ini bukanlah penerimaan, melainkan pertanda akan datangnya badai baru. Benar saja, belum genap seminggu, mereka muncul dengan rencana baru yang terdengar menggiurkan, tetapi sebenarnya adalah sebuah jebakan. Suatu sore, Budi memanggil saya ke ruang tamu. Ibu Ratna, Rini, dan Tono sudah menunggu. Di atas meja ada setumpuk dokumen tebal dengan sampul bertuliskan proyek tanah Kafling Green Premium yang mengkilap. Ibu Ratna tersenyum, senyum yang sudah sangat saya kenal. Senyum seseorang yang merasa akan berhasil menipu. Sari, kali ini ibu tidak akan meminta uang untuk adik-adikmu lagi. Ibu dan mereka berdua menemukan proyek tanah ini, sangat menguntungkan, bisa untung 2 kali lipat dalam beberapa bulan. Kalau kamu ikut investasi 10 miliar, nanti kita semua bisa menikmati hasilnya, kamu juga akan dapat untung besar. Rini mengangguk, berpura-pura polos. Kak, kesempatan ini langka sekali, kalau kita terlambat, nanti diambil orang. Ikut investasi ya, nanti kakak tidak perlu khawatir lagi. Tono lebih bersemangat, suaranya penuh antusias. Benar itu kak, kami sudah riset mendalam. Cukup kakak tanamkan 10 miliar, beberapa bulan kemudian untungnya 2 kali lipat. Ini kesempatan emas. Saya menatap suami, berharap setidaknya kali ini ia akan sadar. Tetapi Budi malah mencondongkan tubuhnya ke arah saya, meletakkan tangannya di bahu saya, suaranya membujuk. Kamu harus percaya padaku, aku suamimu, aku tidak akan pernah mencelakaimu. Ini proyek yang ditemukan oleh ibu dan adik-adik, sangat terpercaya. Ikutlah, nanti kita sekeluarga bisa sukses bersama. Saya menatap satu persatu wajah yang sedang menunggu jawaban, hati saya marah sekaligus geli. Drama proyek tanah ini terdengar sempurna. Tetapi setiap detailnya penuh celah. Saya sudah cukup berpengalaman untuk menyadari bahwa ini adalah jebakan. Saya mengangguk perlahan, berpura-pura setuju. Suara saya lembut, baiklah, tapi jumlah ini besar sekali. Saya ingin melihat semua dokumennya sebelum tanda tangan kontrak. Nanti kalau sudah mau tanda tangan, panggil saya. Ketiganya langsung tersenyum kemenangan. Ibu Ratna menepuk pahanya, bagus, memang menantu berbakti. Lusa kita akan tanda tangan kontrak di kafe di seberang jalan besar, kamu siapkan saja ya. Saya tersenyum tipis, tetapi di dalam hati sudah menyusun rencana. Sementara mereka masih bermimpi tentang keuntungan 2 kali lipat, saya diam-diam mengeluarkan ponsel, menyalakan mode rekam suara, dan merekam seluruh percakapan. Saya dengan hati-hati meletakkan ponsel di meja, berpura-pura sedang bermain ponsel. Semua janji manis, semua kata-kata indah yang mereka ucapkan, semuanya terekam dengan jelas. Setelah keluar dari ruang tamu, saya langsung mengirimkan rekaman suara dan foto-foto dokumen itu kepada Rina, sahabat saya yang menjadi pengacara. Rina langsung menelepon kembali, suaranya tergesa-gesa. Sari, aku baru lihat sekilas, dokumen ini ada tanda-tanda pemalsuan. Proyek tanah ini tidak ada di sistem data pertanahan. Aku akan periksa lebih lanjut,
Tapi kamu jangan tanda tangan apapun, biar aku siapkan berkas hukum untukmu. Mendengar ucapan Rina, hati saya terasa lebih ringan. Setidaknya kali ini saya punya orang yang membela, punya bukti dan pengacara. Saya tidak sendirian lagi. Malam itu, saya menelepon ibu saya, Ibu Lestari. Setelah saya ceritakan semuanya, beliau terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar lembut namun tegas. Anakku, ibu tahu kamu sudah banyak menderita, tapi kali ini kamu harus kuat. Ibu ada di sini, ibu akan menjadi sandaranmu. Jangan takut, jangan lemah. Kamu melindungi kehormatanmu, berarti kamu juga melindungi kehormatan ibu. Air mata saya mengalir mendengar ucapan ibu. Setiap kata seperti air sejuk yang menenangkan kesepian di hati saya selama bertahun-tahun. Saya menjawab dengan suara gemetar, "Iya, Bu, saya pasti bisa. Saya janji pada Ibu." Setelah telepon itu, saya duduk di kamar yang gelap, menatap foto-foto dokumen proyek yang mereka berikan. Di bawah cahaya lampu yang redup, setiap huruf seolah menari, membentuk dua kata besar di kepala saya, penipuan. Saya tahu. Jika saya menandatanganinya, seluruh 20 miliar uang ibu akan lenyap dalam sekejap. Tapi kali ini saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saya menutup laptop, menyimpan ponsel, dan menarik napas dalam-dalam. Lusa, di kafe itu, akan menjadi hari di mana saya membalikkan keadaan. Pagi itu, saya bangun sangat pagi, hati saya berdebar-debar sekaligus penuh tekad. Hari ini akan menjadi hari penentuan, hari di mana saya tidak akan lagi diam dan akan membiarkan seluruh keluarga suami terbongkar kedoknya di depan umum. Saya memilih gaun kantor yang sederhana dan berdandan tipis. Menatap cermin, saya melihat tatapan mata saya yang tajam. Tidak ada lagi sisa-sisa menantu yang lembut dan penurut. Saya menggenggam erat tas tangan saya. Di dalamnya ada semua salinan bukti, dokumen palsu, rekaman suara, dan surat konfirmasi dari Rina. Tempat yang mereka pilih adalah sebuah kafe mewah di pusat kota. Ketika saya masuk, kafe itu sudah mulai ramai. Di sebuah sudut, Ibu Ratna, Rini, Tono, dan Budi sudah datang lebih dulu. Di atas meja ada setumpuk dokumen tebal yang dijilid rapi. Mereka duduk berdekatan, wajah mereka ceria, seolah sudah yakin saya akan masuk perangkap. Rini tersenyum sinis, matanya menatap saya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kakak sudah datang, hari ini cukup tanda tangan saja, mulai sekarang hidup kita sekeluarga akan berubah. Punya uang tapi tidak dibagi, apa itu namanya keluarga? Iya kan kak? Saya duduk tanpa menjawab, hanya tersenyum tipis. Tono dengan tidak sabar mendorong tumpukan dokumen ke arah saya, suaranya tergesa-gesa, cepat tanda tangan, kak, nanti kehilangan kesempatan. Proyek ini rebutan orang setiap hari. Ibu Ratna mengangguk. Suaranya merendah seolah-olah peduli. Sari, ibu tahu kamu masih ragu, tapi ibu sudah bilang, ini kesempatan besar. Tanda tanganlah, ibu tidak akan melupakan jasamu. Budi juga ikut menimpali, suaranya setengah memohon setengah memaksa. Tanda tanganlah, jangan mempersulit lagi. Aku sudah janji tidak akan pernah mencelakaimu, percayalah padaku sekali ini lagi. Saya menatap suami, tersenyum kecil, lalu perlahan mengambil pulpen. Keempat wajah di depan saya langsung berseri-seri, mata mereka memancarkan kemenangan. Rini berbisik, seolah hanya saya yang bisa mendengar. Setelah kakak tanda tangan, uang itu sudah jadi milik kita semua, kakak simpan pun tidak akan bisa. Saya meletakkan ujung pulpen di atas kertas, berpura-pura akan menandatangani, tangan saya sengaja digetarkan, agar mereka melihat saya sudah goyah. Tepat ketika ujung pulpen menyentuh kertas, saya mengangkat kepala, berkata dengan jelas, tunggu dulu, sebelum saya tanda tangan, saya mau ada saksi. Saat itu juga, dari pintu masuk, Rina melangkah masuk, diikuti oleh seorang pengacara dan seorang notaris. Seluruh kafe langsung heboh, para pengunjung menoleh, penasaran apa yang terjadi. Rina mendekat, meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja, tatapannya tajam. Maaf, tapi kontrak ini tidak sah. Ini adalah proyek fiktif, tidak pernah terdaftar di data pertanahan. Semua dokumen yang kalian siapkan adalah palsu. Saya langsung mengeluarkan ponsel, memutar rekaman suara dari beberapa hari yang lalu.
Suara Rini dan Tono terdengar jelas, kakak ikut investasi ya, nanti kakak tidak perlu khawatir lagi. Cukup kakak tanamkan 10 miliar, beberapa bulan kemudian untungnya 2 kali lipat. Suara itu bergema di kafe yang hening. Para pengunjung di sekitar mulai berbisik-bisik. Ya ampun, satu keluarga menipu menantunya. Memalukan sekali, serakah sampai seperti ini. Wajah Rini pucat pasi, ia buru-buru mencoba mematikan ponsel saya tetapi tangannya saya tepis. Tono terbata-bata, keringatnya bercucuran, wajahnya seputih kertas. Ibu Ratna gemetar, bibirnya bergerak-gerak tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Budi tiba-tiba marah, ia menggebrak meja, membuat seluruh dokumen berhamburan. Sari, berani-beraninya kamu bawa pengacara kemari. Kamu mau mempermalukan seluruh keluarga ini di depan umum, hah? Saya menatapnya, mata saya berkilat marah. Bukan aku yang mempermalukan, tapi kalian sendiri yang mempermalukan diri dengan rencana kotor ini. Semua bukti ada di sini. Kalian mau memeras uangku, tapi sayangnya, tidak akan pernah berhasil. Pengunjung kafe semakin heboh, ada yang merekam kejadian ini dengan ponsel, tetapi tatapan sinis dan cemoohan tertuju pada keluarga suami saya. Seorang nenek di meja sebelah menggelengkan kepala dan menghela napas. Satu keluarga berkomplot menipu menantunya, serakah akhirnya jadi bodoh. Sekarang benar-benar malu. Saya berdiri, mengumpulkan semua dokumen, mengangkat kepala tinggi-tinggi. Mulai sekarang, jangan ada satupun dari keluarga ini yang bermimpi menyentuh uang ibu saya. Saya sudah tahu betul wajah asli kalian. Setelah itu, saya berbalik dan pergi. Di belakang, keributan masih terdengar, tetapi bagi saya, itu hanyalah suara kegagalan memalukan yang harus mereka tanggung. Hanya dalam waktu 1 pagi di kafe, cerita tentang seluruh keluarga suami yang berkomplot menipu saya sudah menyebar ke seluruh kerabat, bahkan sampai ke kampung. Entah karena ada pengunjung yang merekam dan menyebarkannya di media sosial, atau karena cerita dari mulut ke mulut. Tapi sore harinya, saya sudah mendengar kabar dari berbagai penjuru. Bibi dari pihak Budi menelepon saya, suaranya setengah menyalahkan setengah kasihan. Sari, Bibi tidak menyangka ibu mertuamu dan adik-adiknya bisa berbuat seperti itu. Sekarang seluruh keluarga membicarakannya. Orang-orang bilang keluarga Bu Ratna terlalu serakah, menipu menantu sendiri, mau ditaruh di mana mukanya. Saya diam. Hanya tersenyum tipis. Dalam hati saya tahu, rasa malu ini tidak akan bisa hilang lagi. Rini hari itu tidak berani keluar rumah, teman-teman lamanya memblokir kontaknya, grup chat bersama juga langsung mengeluarkannya, orang-orang mencemooh di belakangnya, anak itu kirain hebat, ternyata hidup mengandalkan kakak iparnya, masih berani menipu, memalukan. Tono berbeda. Kemanapun ia pergi selalu dikejar penagih utang. Ditambah lagi dengan cap sebagai penipu gagal, tidak ada yang mau berurusan dengannya. Teman-teman minumnya dulu, jika bertemu di jalan pun menghindar, ada yang bahkan menyindir. Sana minta modal lagi sama kakak iparmu, jangan dekati kami. Sementara Budi, yang dulu dihormati teman-temannya karena penampilannya yang berwibawa, kini juga dicemooh. Banyak rekan kerja lamanya menjauh. Tidak ada yang mau berurusan dengan orang yang ikut serta dalam rencana keluarganya menipu istri sendiri. Di dalam rumah itu, suasana terasa berat, semua orang tidak nyaman. Tapi bukannya menyesal, Ibu Ratna malah seperti binatang yang terpojok, semakin hari semakin gila. Suatu malam, saya baru melangkah masuk ke rumah, beliau langsung menyerang, matanya merah menyala, suaranya melengking. Perempuan tidak tahu terima kasih. Rumah ini sudah menampungmu bertahun-tahun. Sekarang kamu berani mempermalukan aku dan anak-anakku di depan umum. Saya berdiri tenang, menjawab dengan santai, saya tidak mempermalukan siapa-siapa. Kalian yang merencanakan tipu daya, lalu kalian sendiri yang terbongkar, jangan salahkan saya. Mendengar itu, beliau berteriak, suaranya penuh kebencian. Ibumu itu yang tidak berguna, seumur hidup tidak bisa berbuat apa-apa, miskin, sampai mati pun tidak bisa meninggalkan sepetak tanah. Sekarang karena dapat uang ganti rugi, anaknya jadi serakah, tidak tahu diri. Setiap kata seperti pisau yang mengiris hati saya.
Saya terdiam. Orang lain boleh menghina saya bisa tahan, tapi jika menyangkut ibu saya, orang yang seumur hidup berkorban untuk saya, itu tidak bisa diterima. Saya maju selangkah, menatap lurus ke matanya. Suara saya gemetar karena marah. Ibu diam. Saya larang ibu menyebut ibu saya dengan nada menghina seperti itu. Ibu saya seumur hidup bekerja keras, menabung setiap sen. Ibu tidak punya hak untuk bicara. Ibu Ratna tertegun sejenak, lalu berteriak lebih keras, seolah ingin melampiaskan semua rasa malu beberapa hari terakhir pada saya. Memang benar buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ibunya sudah tidak berguna. Sekarang anaknya serakah dan egois. Manusia sepertimu tidak pantas jadi menantu di rumah ini. Darah saya mendidih. Saya berteriak keras. Suara saya menggema di seluruh rumah. Cukup. Saya sudah terlalu lama bersabar dengan kalian, tapi jangan pernah berani menghina ibu saya sekali lagi. Mulai saat ini, saya tidak akan mengalah lagi. Seluruh ruang tamu hening. Rini dan Tono menatap saya dengan ketakutan, sementara Budi mengerutkan kening dengan kesal tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel dari tas, mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan mereka. Saya punya cukup bukti, dokumen palsu, rekaman suara, kesaksian saksi, semuanya. Kalau kalian pikir bisa lolos, kita bertemu di pengadilan saja. Ibu Ratna terbelalak, bibirnya gemetar. Kamu berani menuntut seluruh keluarga suamimu? Saya menatap lurus ke arahnya, setiap kata seolah terukir di lantai. Saya berani. Saya harus melindungi ibu saya, melindungi kehormatan saya sendiri. Jangan pikir kalian bisa terus menekan saya. Tidak ada yang berani bersuara lagi, yang tersisa hanyalah detak jantung saya, yang berdebar kencang dan tatapan marah bercampur takut dari seluruh keluarga mereka. Saya tahu, kali ini saya telah menyulut api perang hukum yang sesungguhnya. Setelah malam itu, ketika Ibu Ratna melontarkan penghinaan terhadap ibu saya tahu saya tidak bisa menunda lagi. Keesokan paginya, saya mendatangi kantor Rina, sahabat sekaligus pengacara saya, duduk di ruangan yang penuh dengan berkas. Saya meletakkan semua dokumen, rekaman suara, dan bukti yang telah saya kumpulkan di atas meja. Rina, aku mau menuntut, aku tidak bisa membiarkan mereka terus menghina ibuku dan meremehkan hukum seperti ini. Rina menatap saya dengan pandangan tegas. Baik Sari, kamu punya cukup bukti, aku akan membantumu. Gugatan ini akan kita ajukan langsung ke pengadilan negeri. Mereka sudah merencanakan penipuan, meskipun belum berhasil mengambil uang. Hukum mengatur dengan jelas, hanya dengan adanya niat, perencanaan, dan persiapan, itu sudah merupakan tindak pidana. Mendengar ucapan Rina, hati saya merasa lega bercampur tekad. Saya menandatangani surat gugatan, setiap goresan pena terasa seperti sumpah yang terukir. Hanya beberapa hari kemudian, surat panggilan dari pengadilan tiba di rumah Ibu Ratna. Pada sidang pertama, seluruh keluarga suami saya, Ibu Ratna, Budi, Rini, dan Tono, harus hadir di ruang sidang untuk diperiksa oleh penyidik. Saya datang bersama Rina. Hati saya berdebar, tetapi wajah saya tetap tegak. Tidak membiarkan mereka melihat kelemahan saya. Begitu masuk, saya sudah mendengar Ibu Ratna berteriak, suaranya penuh amarah. Ya Tuhan, menantu menuntut seluruh keluarga suami. Apa-apaan ini? Dia mau mempermalukan ibu mertua, suami, dan adik-adik iparnya di depan umum. Budi yang berdiri di sampingnya melemparkan tatapan penuh kebencian ke arah saya. Sari, kamu benar-benar berani ya? Kamu anggap aku apa sampai berani menyeret seluruh keluarga ini ke pengadilan? Saya tidak menghindar, menatap lurus ke matanya, suara saya tegas. Ya, aku berani. Aku melakukan ini untuk melindungi ibuku, melindungi kehormatanku. Kalian tidak pantas lagi aku sebut keluarga. Rini berpura-pura menangis. Suaranya tercekat. Kak, kami kan tidak berbuat apa-apa, baru sebatas rencana, belum berhasil menipu kakak. Kenapa kakak tega mendorong kami semua ke jurang? Tono juga ikut menimpali. Suaranya penuh kekesalan. Benar, kakak kan belum rugi sepeser pun. Kenapa disebut penipuan? Kakak jahat sekali. Sebelum saya sempat menjawab, Rina sudah berdiri, meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja, suaranya lantang. Yang terhormat penyidik,
Di sini kami punya cukup bukti, dokumen proyek tanah palsu, rekaman suara seluruh percakapan perencanaan penipuan, serta kesaksian saksi yang mengkonfirmasi bahwa Ibu Ratna berkali-kali menyombongkan diri akan memeras uang menantunya. Rencana, persiapan, dan tipu daya sudah jelas. Menurut undang-undang yang berlaku, hanya dengan adanya tindakan persiapan dan perencanaan penipuan, itu sudah cukup untuk menjadi tindak pidana. Seluruh ruangan hening. Seorang penyidik mengangguk membenarkan, lalu meminta setiap anggota keluarga suami saya untuk memberikan keterangan. Ibu Ratna gemetar, mencoba membela diri. Saya hanya ingin semua keluarga ikut menikmati. Saya tidak berniat jahat. Hanya mencoba melihat apakah dia mau berbagi atau tidak. Rini menyeka air matanya, terbata-bata. Saya juga tidak menandatangani apa-apa. Saya hanya bicara. Kenapa dianggap sebagai kejahatan? Tono yang wajahnya pucat pasi masih mencoba membantah. Benar, baru sebatas bicara, belum ada yang berhasil ditipu sepeser pun. Rina dengan tenang menjawab, suaranya tegas. Kalian salah. Hukum tidak menunggu sampai korban kehilangan uang baru bertindak. Begitu ada persekongkolan, persiapan tipu daya, membuat dokumen palsu, itu sudah merupakan tindak pidana. Ini adalah kasus penipuan berencana, tidak bisa dibantah. Saya menoleh ke arah bangku saksi. Seorang tetangga berdiri, suaranya jelas, saya bersaksi. Saya sendiri mendengar Ibu Ratna pamer di pasar bahwa beliau akan memeras uang menantunya dengan membuat proyek tanah. Beliau bahkan tertawa dan berkata, menantu bodoh itu pasti masuk perangkap. Saya merasa tidak adil. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam. Ibu Ratna terkejut, wajahnya pucat pasi. Rini dan Tono menunduk dalam-dalam, Budi mengepalkan tangannya, matanya merah menyala. Saya menarik napas dalam-dalam, berdiri, menatap lurus ke arah seluruh keluarga suami. Suara saya terdengar jelas, setiap kata seolah terukir di dinding. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kalian sendiri yang memilih jalan ini, saya hanya melakukan kewajiban saya, melindungi ibu saya dan kehormatan saya sendiri. Seorang hakim mengangguk, suaranya tegas. Kasus ini akan diterima secara resmi. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami akan menggelar sidang terbuka dalam waktu dekat. Mendengar ucapan itu hati saya terasa lega seolah beban berat terangkat. Saya tahu perang hukum baru saja dimulai, tapi saya juga tahu saya telah memilih jalan yang benar. Hari persidangan tiba, saya duduk di barisan depan, hati saya berdebar namun tetap teguh. Satu persatu bukti diajukan, satu persatu kesaksian diumumkan, seluruh ruang sidang hening. Ketika penyelidikan diperluas, kebenaran yang terungkap bahkan lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Ternyata Tono tidak hanya bersama Ibu Ratna dan Rini merekayasa proyek tanah palsu untuk menipu saya, tetapi sebelumnya ia juga diam-diam berutang miliaran rupiah dari pihak luar, menggunakan proyek fiktif yang sama untuk menggalang dana dari teman-temannya. Ketika polisi menyelidiki, semuanya terbongkar. Seorang kreditur besar berdiri di pengadilan, menunjuk lurus ke wajah Tono dan berteriak, orang ini pinjam 2 miliar dari saya, janji mau investasi proyek tanah, baru sekarang tahu itu semua bohong. Kembalikan uang kami, kalau tidak, kami mau hidup bagaimana? Tono pucat pasi, menunduk dalam-dalam, keringatnya bercucuran. Ia terbata-bata. Saya hanya berniat memutar modal, belum sempat mengembalikan, sudah ketahuan. Seluruh ruang sidang riuh dengan bisik-bisik cemoohan. Malam itu, berita menyebar ke seluruh kampung. Para penagih utang mendatangi rumah Ibu Ratna, berteriak-teriak, menggebrak meja kursi, membuat keributan di seluruh lingkungan. Saya tidak ada di sana, tetapi tetangga bercerita bahwa Ibu Ratna menangis memeluk tiang gerbang memohon. Tolong beri saya waktu, saya akan bayar, saya akan jual rumah untuk bayar utang. Orang-orang membicarakannya di mana-mana. Serakah akhirnya kehilangan segalanya. Gagal mengandalkan menantu, malah menipu orang lain. Sekarang bangkrut, beberapa hari kemudian, seperti ucapannya, rumah megah yang selalu dibanggakan Ibu Ratna, terpaksa dijual dengan cepat.
Pembeli menawar dengan harga sangat rendah, hanya setengah dari harga pasar, tetapi beliau tidak punya pilihan lain. Para penagih utang sudah menunggu di depan gerbang, semua menuntut uang segera. Gambaran seorang Ibu Ratna yang dulu angkuh, kemana-mana pamer kekayaan, dan mengatakan menantunya harus bergantung padanya, kini hanyalah seorang wanita tua yang lesu dan putus asa, menandatangani surat jual rumah dengan berurai air mata. Hari putusan pengadilan, suasana begitu tegang. Hakim dengan suara tegas membacakan putusan, setiap kata terdengar jelas. Setelah memeriksa seluruh berkas, bukti, dan kesaksian, majelis hakim memutuskan, perbuatan para terdakwa adalah penipuan berencana dengan persiapan tipu daya yang matang. Meskipun belum berhasil merampas uang, unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Saya duduk di sana. Tangan saya terkepal, mendengarkan setiap nama dibacakan. Terdakwa Tono, divonis 5 tahun penjara karena tindak pidana penipuan dan utang piutang ilegal. Tono langsung terkulai di kursi, wajahnya pucat pasi. Terdakwa Rini, divonis 3 tahun penjara karena turut serta secara aktif dalam tindak pidana penipuan. Rini menangis histeris, jatuh pingsan, berteriak, "Kak, tolong aku tidak mau masuk penjara." Tapi saya hanya menatapnya tanpa setetes pun air mata. Terdakwa Budi, divonis 2 tahun hukuman percobaan karena turut serta secara tidak langsung, mengetahui namun membiarkan perbuatan tersebut. Budi menunduk dalam-dalam, bahunya bergetar. Saya menatapnya, hati saya sakit seperti diiris. Tapi rasa sakit itu cepat mereda. Orang yang pernah bersumpah akan melindungiku, akhirnya berpihak pada keluarganya untuk mencelakaiku. Terdakwa Ratna, dijatuhi hukuman 18 bulan tahanan kota dan wajib membayar ganti rugi kepada penggugat. Sebagai otak dari rencana ini, terdakwa telah merencanakan dan mengarahkan, namun karena usia lanjut, hukumannya diringankan. Ibu Ratna jatuh terduduk, menangis pilu. "Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Aku hanya ingin membantu anak-anakku, kenapa jadi seperti ini?" Tapi tidak ada lagi yang percaya pada air matanya. Seluruh ruang sidang berbisik, banyak yang tertawa sinis. Serakah ya akhirnya sengsara. Satu keluarga berkomplot menipu menantu, sekarang bangkrut dan masuk penjara. Saya duduk diam. Hati saya tidak merasa puas, hanya ada rasa sedih. Tapi saya tahu, inilah harga yang harus mereka bayar atas keserakahan, keegoisan, dan sikap meremehkan hukum. Ketika sidang berakhir, saya melangkah keluar, menarik napas dalam-dalam. Langit hari itu cerah, sinar matahari menyinari jalanan yang berdebu. Saya tahu, semua ini belum benar-benar berakhir, tapi setidaknya hari ini, keadilan telah ditegakkan. Sidang berakhir, saya melangkah keluar di bawah sinar matahari yang terik. Hati saya berat, tetapi juga terasa seperti baru saja melepaskan beban yang telah lama menekan. Saya tidak merasa puas, tidak juga gembira, hanya merasa bahwa saya dan ibu saya telah terbebas dari lingkaran yang penuh kepahitan itu. Beberapa bulan kemudian, saya memutuskan untuk membawa ibu pindah ke sebuah rumah kecil, tidak mewah tetapi damai. Setiap pagi, saya membuatkan secangkir teh hangat untuk ibu, duduk di beranda rumah memandangi sinar matahari yang menyinari pot-pot bunga krisan kuning. Ibu tersenyum lembut, kerutan di wajahnya mengendur, terlihat begitu damai. Saya menggunakan uang pemberian ibu untuk mendirikan sebuah perusahaan kecil. Dari yang awalnya hanya beberapa karyawan, kini sudah puluhan orang bekerja bersama saya. Saya merasa bahagia, tidak hanya karena berhasil menjaga uang hasil keringat dan air mata ibu, tetapi juga bisa menggunakannya untuk menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Suatu sore, ketika kami berdua duduk bersama, saya berbisik pelan, "Bu, sekarang tidak ada lagi yang bisa menghina kita." Ibu menggenggam tangan saya, matanya berkaca-kaca namun bersinar. "Anak perempuanku sudah benar-benar dewasa." Di luar sana, berita tentang keluarga Ibu Ratna masih beredar. Setelah putusan pengadilan, rumah mereka hilang, Tono di penjara, Rini juga menjalani hukuman, Budi mendapat citra buruk, tidak ada lagi teman yang mendekatinya. Ibu Ratna hidup sebatang kara, orang yang bertemu dengannya hanya menggelengkan kepala. Orang-orang berbisik, "Rasakan, serakah ya akhirnya sengsara, menanam apa, itu yang dituai."
Kata-kata itu tidak membuat saya senang, hanya semakin mengingatkan saya pada satu hal, uang bisa membutakan mata manusia, tetapi hukum dan kebenaran tidak akan pernah mentolerir kejahatan. Saya menatap langit sore, dalam hati berbisik, terima kasih, Ibu. Terima kasih takdir telah memberiku keberanian untuk berdiri dan melindungi kehormatan. Jika hari itu saya lemah, mungkin hari ini saya dan Ibu akan terkubur dalam penderitaan. Pelajaran yang saya petik dari semua ini adalah keserakahan dan sikap meremehkan hukum pada akhirnya akan menghancurkan diri sendiri, sementara orang yang jujur dan berani akan mampu mempertahankan segalanya. Dan saya ingin bertanya pada Anda, yang sedang mendengarkan cerita ini, jika Anda berada di posisi saya, ketika ibu mertua menuntut pembagian uang dari keluarga Anda dan bahkan menghina ibu kandung Anda, akankah Anda bersabar demi menjaga keharmonisan keluarga, atau berani membawa seluruh keluarga suami ke pengadilan untuk melindungi ibu Anda? Pilihan mana yang akan Anda ambil?